Saya menyapa setiap saudara yang hadir maupun saudara yang menyaksikan secara online. Tuhan memakai dan memberkati kita berlimpah-limpah. Kayak beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saudara sekalian, sebelum kita belajar firman, saya mau sampaikan sebuah pengumuman penting bahwa minggu depan dalam ibadah kita pada tanggal 4 April 2021, kita akan merayakan ibadah Paskah, hari kemenangan kebangkitan Kristus. Dan saya percaya kita juga bersuka cita karena minggu depan kita juga akan merayakan 19 tahun BMC Anniversary. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Dan kita melewati pandemik, saudaraku tentunya kita merayakan secara sederhana, tetapi sebagai rasa syukur, izinkan kami memberkati saudara, di mana saudara sudah setia, mensupport, mendoakan, setia beribadah, maka minggu depan kita akan bagikan ada 19 door prize coffee maker, mereknya Keurig ya. Lalu juga ada 19 buah instant pot ya, di mana ini bisa menjadi slow cooker, bisa juga berubah fungsi menjadi rice cooker dan apa saja. Anda yang nggak bisa masak kalau dapat hadiah ini pasti pinter masak ya kan. Dan jangan lupa bagi juga kepada saya. Dan saudara, kita akan adakan juga jam 8 pagi, jam 10 pagi dan jam 12 siang bersama EGC. Dan pembagian tiket door prize kita akan tutup paling lambat 5 menit setelah ibadah dimulai. Jadi jangan marah kalau Anda tidak dapat tiket karena kalau saudara datang terlambat. Itu sebabnya minggu depan jangan datang terlambat, datang lebih awal. Dan juga saudara, pendaftaran untuk ibadah minggu depan dibuka Selasa ini tepat jam 12 pagi. Jadi saudara segera daftar dan saran saya kalau bisa saudara jangan daftar double ya jam 8 dan jam 10. Kecuali kalau saudara benar-benar mencintai khotbah yang saya sampaikan. Asal Anda jangan daftar double karena Anda mau dapat door prize lebih banyak. Tapi kita memberi space kepada teman-teman yang lain untuk mereka bisa ikut ibadah. Jadi saudara bisa daftar hanya satu ibadah saja karena tempat masih terbatas. Saya percaya semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Yang percaya Tuhan baik buat kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, kita masih banyak belajar tahun ini tentang influence atau pengaruh. Dan bulan ini kita banyak belajar how to follow. Dan sedikit mereview ulang supaya saudara tidak sampai lupa, kita sudah belajar beberapa minggu ini how to follow. Jangan kita mengikuti contoh yang buruk, jangan dengarkan nasihat yang salah, dan juga jangan terbawa arus tren yang salah. Kita juga sudah belajar the follower distraction, halangan pengikut Yesus. Jangan terus memusingkan diri sendiri, jangan terus memusingkan orang lain, dan jangan terus memusingkan masa depan. Kita perlu mempersiapkan masa depan, tetapi jangan sampai takut dan pusing terus menghadapi masa depan. Minggu lalu kita sudah belajar the follower traps, jebakan pengikut Yesus. Hindari jebakan burnout, jebakan kelelahan, stres, frustrasi, hindari jebakan kekecewaan, serta hindari jebakan zona nyaman. Dan hari ini saudaraku, saya akan menyampaikan sebuah judul khotbah, identitas pengikut Yesus. The identity of Jesus follower. Setiap kita harus menunjukkan identitas sebagai pengikut Yesus. Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang percaya dan mengaku saudara adalah pengikut Kristus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Para pengikut Yesus, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Nah, setiap kita harus menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Tentu bukannya harus kita memakai kalung salib, dan juga bukan harus ganti nama sesuai Alkitab. Bahkan kalau ada saudara punya anak diberi nama Jesus, wah keren banget. Seperti teman-teman kita dari Meksiko, ada anak-anaknya namanya Jesus. Nah, sebagai pengikut Yesus, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan Alkitab menjelaskan buat kita, bagaimana kita bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita akan belajar beberapa kebenaran identitas seorang pengikut Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 13. Ketika Yesus sudah bangkit dan naik ke surga,
Maka para murid-muridnya menerima Roh Kudus dan Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Maka orang-orang Yahudi mereka membuat sidang untuk melihat tentang apa yang terjadi. Lihat, ketika sidang itu, orang-orang Yahudi dalam persidangan di Yerusalem, ketika sidang itu melihat keberanian. Ucapkan bersama saya keras, melihat keberanian. Mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes. They saw the boldness of Peter and John. Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya, Petrus dan Yohanes, sebagai pengikut Yesus. Orang-orang takjub dengan keberanian Petrus dan Yohanes. Lalu mereka langsung mengidentifikasi bahwa Petrus dan Yohanes adalah pengikut Yesus. Tahukah Anda bahwa keberanian Petrus dan Yohanes telah membuat orang lain mengenali mereka sebagai pengikut Yesus. Nah, dari ayat ini kita belajar apa identitas seorang pengikut Kristus yang sejati. Yang pertama, miliki keberanian seperti Yesus. Possess courage like Jesus. Miliki keberanian seperti Yesus. Alkitab jelas berkata, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan roh keberanian, ketertiban, dan kehidupan. Yang mengerti kalian, yes. Nah, kita harus memiliki keberanian seperti Yesus. Nah, untuk kita memiliki keberanian seperti Yesus, maka kita harus berani keluar dari ketakutan-ketakutan yang membelenggu hidup kita selama ini. Saya nggak tahu ketakutan apa yang sedang membelenggu hidup saudara. Mungkin ketakutan untuk saudara memulai sesuatu. Ketakutan membuat keputusan. Ketakutan masa depan. Atau mungkin ketakutan tentang trauma masa lalu. Dengar baik-baik. Kalau saudara pengikut Kristus yang sejati, kita harus berani keluar dari semua ketakutan-ketakutan yang salah. Setuju dan yes. Nah, apa arti ketakutan? Apa arti berani? Berani bukan berarti tidak takut. Tetapi berani artinya bertekad menaklukkan setiap ketakutan. Berani itu artinya tetap melangkah maju walaupun sebenarnya kita masih takut. Nah, kita harus berani keluar dari setiap ketakutan-ketakutan kita. Tahukah Anda kalau Anda mau mendapat sesuatu yang Anda belum miliki? Saya mau tanya, siapa yang mau mendapat banyak hal yang belum Anda miliki yang Tuhan janjikan dalam hidup kita? Yang mau angkat tangan saudara bersama saya mau. 2, 3. Maka diperlukan keberanian. Diperlukan keberanian untuk melakukan apa yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Contoh, kalau saudara selama ini engkau takut tentang yaitu saudaraku masa depan, maka lakukan sesuatu yang penting bagi masa depan. Istri saya, Pastor Shirley, dulu punya banyak ketakutan yang membelenggu hidupnya. Saya menolong dia sampai akhirnya dia berani keluar dari ketakutannya. 2 hal yang paling dia takuti. Yang pertama, takut bicara di depan banyak orang. Yang kedua adalah takut untuk nyetir mobil. Akhirnya puji Tuhan, dia keluar dari semua ketakutannya. Dia melakukan apa yang belum pernah dia lakukan. Dia belajar mobil dan sekarang bukan cuma bisa nyetir mobil, malah jadi pembalap. Saudara. Nah, saudara sekalian, mari keberanian yang Tuhan mau adalah kita benar-benar berani meninggalkan semua zona ketakutan yang membelenggu hidup kita selama ini. Katakan amin. Nah, keberanian yang Tuhan mau jelas bukanlah keberanian yang asal nekat. Nah, ada banyak orang punya keberanian tapi cuma modal nekat. Tetapi keberanian yang Tuhan mau adalah keberanian yang berhikmat. Kata bersama saya, keberanian yang berhikmat. Dan keberanian yang bertanggung jawab. Lihat bagaimana perumpamaan Yesus tentang kerajaan sorga. Tentang pedagang yang menemukan mutiara yang berharga. Alkitab berkata, Yesus berkata, maka pedagang ini berani menjual seluruh harta miliknya untuk membeli mutiara itu. Nah, saudaraku, kenapa pedagang ini berani membeli mutiara itu dengan harga yang mahal? Saudaraku, jelas bukan karena nekat,
Bukan hanya berani yang nekat ngawur, tidak. Tetapi saya yakin dia pedagang ini sudah meneliti dengan baik. Dia sudah observe bahwa ini mutiara yang berharga. Contohnya misalnya kalau dia beli $10.000, maka dia kalau jual bisa laku $50.000. Maka ketika dia tidak punya duit, maka dia jual apa yang dia punya untuk beli mutiara itu. Nah, hal kerajaan sorga juga sama. Saudara rela meninggalkan yang lain demi Yesus. Karena kita tahu Yesus jauh lebih berharga dari apapun juga di dunia ini. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Tetapi dalam konteks sehari-hari, kita harus belajar berani. Tapi seperti pedagang mutiara ini, kita harus menghitung dengan baik. Kita harus mempersiapkan, memprediksi dengan baik. Dan kalau sudah kita hitung, kita berani, apapun resikonya, kita siap menanggungnya. Lihat perumpamaan Yesus tentang 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Saudara sekalian, kalau saudara renungkan, saya mau tanya, 5-5-nya ini penakut, semuanya 10-10-nya penakut atau pemberani? Sama-sama pemberani. Tapi lihat 5 yang bodoh, pemberaninya pemberani yang keliru, pemberani yang ngawur. Kenapa? Mereka berani menanti mempelai datang tanpa persiapan cadangan minyak. Beraninya nekat, tapi salah. Sementara 5 yang bijak, mereka berani menunggu mempelai datang, tapi mereka juga berani mempersiapkan dengan baik. Mereka berani beli minyak sebagai cadangan, sehingga pada waktu mempelai terlambat datang, pelita mereka tetap menyala. Gereja Tuhan harus belajar agar kita tidak nekat, asal nekat tapi ngawur, tapi berani yang benar, berani yang betul-betul bertanggung jawab dan berhikmat. Yang setuju katakan yes. Lihat bagaimana seorang yang, saya nggak tahu 1 orang atau 2 orang yang meledakkan diri dalam bom bunuh diri yang baru terjadi di depan gereja Katolik yang ada di kota Makassar, Sulawesi, Indonesia. Saya mau tanya dengan saudara sekalian, kira-kira pelaku peledakan bom ini berani nggak? Berani mati. Tapi saya mau tanya, beraninya berani benar atau salah? Salah. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Ada orang mabuk agama sampai beraninya berani yang konyol, beraninya berani yang salah. Kita harus mencontoh apa yang Tuhan ajarkan. Beraninya berani yang tidak ngawur, tapi beraninya berani yang bertanggung jawab dan berhikmat. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Contoh lagi. Mari kita belajar setelah saudara melihat bagaimana pandemik ini. Jangan lagi takut untuk datang ibadah di gereja. Anda harus berani datang ibadah di gereja. Saudaraku, kenapa? Mungkin saudara sudah terima vaksin COVID. Gereja ini juga menjaga keamanan dengan baik, kebersihan. Setiap antara pergantian ibadah, kita selalu semprot disinfektan. Semua barang-barang dan semua tempat-tempat yang disentuh banyak jemaat, kita bersihkan selesai kebaktian. Nah, jelas, kalau kita masih takut datang ke gereja, apanya yang ditakutkan? Padahal kita sering kali kerja dengan banyak orang, atau juga ke mall, kita tidak takut ke supermarket. Mengapa kita takut datang ke gereja? Itu sebabnya pengaruhi teman-teman Anda, keluarga Anda, minggu depan datang kembali ke gereja. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Lalu juga ada orang yang berani menghadapi pandemik tanpa mau pakai masker, tanpa mau jaga jarak aman, bahkan menolak vaksin COVID. Saudaraku, tapi ada orang percaya yang berani menghadapi pandemik, menggunakan tetap masker, pakai jarak aman, bahkan juga terima vaksin COVID. Dan dengar baik-baik, mana yang benar? Sama-sama berani. Tapi menurut saya, mereka yang menolak vaksin COVID, di mana Tuhan sudah menjawab doa kita, sehingga Tuhan memberikan ilmu, hikmat kepada para saintis untuk menemukan suatu vaksin ini. Tapi kalau orang menolak, maaf kata, keberanian mereka adalah keberanian yang konyol, keberanian yang ngawur dan tidak bertanggung jawab. Bahkan kalau sampai ada yang berkata, oh enggak apa-apa, kami mati pun yang penting kami percaya Tuhan menyelamatkan kami. Oh betul, kalau kita mati dalam Yesus, pasti saudaraku masuk surga. Ya, tapi yang mati enak, yang ditinggal mati sudah siap tidak? Ya kan? Semua tanggung jawab kita sudah kita kerjakan dengan baik atau tidak?
Nah, saudaraku, tetapi kalau saudara sudah mempersenjatai diri dengan vaksin, dengan COVID, dengan masker, tapi kalau Tuhan izinkan tetap kena COVID sampai mati, menurut saya itu mati secara terhormat. Karena kita berani hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Orang cerdas dan beriman melindungi dirinya dengan doa dan vaksin COVID. Sebab iman harus seimbang dengan perbuatan. Cuman doa saja tanpa bertindak untuk terima vaksin, jelas sesuatu yang tidak benar. Nah, saudaraku, contoh juga, saudara berkata saya berani menghadapi masa depan. Tanpa Anda persiapkan diri seperti 5 gadis bijak. Maaf kata, itu jelas nekat yang ngawur. Saudara, kalau Anda punya kesempatan dan Anda diberkati Tuhan, mari saya dorong saudara, belilah life insurance. Saya ngomong begini karena saya tidak ada kepentingan apapun. Tapi saya mengasihi saudara. Kenapa? Karena kalau Anda beli life insurance, sebulan mungkin cuma 150, 200, 250. Toh Anda sekali makan, sekali belanja selama ini berapa? Dan saudaraku, kalau Anda beli life insurance sebetulnya, bukan tanda kita tidak percaya pemeliharaan Tuhan. Karena sampai hari ini ada hamba Tuhan, ada orang Kristen berkata, kalau kamu beli life insurance, itu tanda kamu tidak percaya Tuhan. Maaf kata, itu nekat tapi bodoh. Tapi kalau Anda beli life insurance, maka ketika kita dipanggil Tuhan meninggal, kita menghadap ke surga, keluarga kita terima death benefit-nya. Ada keluar uang yang kita dapatkan oleh keluarga dan itu bisa menolong mereka untuk survive hidup. Kalaupun panjang umur, maka uang itu akan jadi tabungan pensiun di hari tua. Bahkan kalau sampai ada yang sakit, bahkan kemudian tidak bisa melakukan sesuatu hal seperti mandi sendiri atau makan sendiri, maka ada long term care di mana akan keluar biaya saudaraku setiap bulan untuk mengcover kita selama kita belum bisa bekerja sendiri lagi. Nah, saudaraku, itu adalah tanda kita berani tapi tidak ngawur. Ya, nah keberanian apa yang harus kita miliki? Keberanian menghadapi masa depan. Persiapkan semua yang terbaik dan selebihnya percaya Tuhan yang akan pegang kendali. Keberanian menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan ajarkan, apa yang firman Tuhan katakan, lakukan dengan iman dan keberanian. Berani beribadah, berani berkorban, berani melayani, berani memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu adalah sebuah keberanian menjadi pelaku firman. Bahkan keberanian memperbesar kapasitas kita. Belajar lebih banyak lagi hal-hal yang Anda selama ini masih belum ahli. Supaya hidupmu semakin diperluas dan diperlebar. Nah, yang pertama kita harus memiliki keberanian seperti Kristus. Yang kedua, apa identitas seorang pengikut Yesus? 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama. Ayo ucapkan bersama saya, ulang lagi 2, 3. Ia wajib hidup sama seperti siapa? Kristus telah hidup. Anyone who says he is a Christian, siapapun yang berkata dia Kristen, pengikut Kristus, should live as Christ did. Harus hidup seperti Kristus telah hidup. Nah, saudara sekalian, yang pertama tadi miliki keberanian seperti Yesus. Maka yang kedua, miliki karakter seperti Kristus. Possess character like Jesus. Character is the real you. Karakter adalah siapakah Anda dan saya sesungguhnya. Karakter berbeda dengan reputasi. Reputasi adalah persepsi orang, anggapan orang tentang siapa kita. Dan seringkali ada banyak orang bisa tertipu dengan reputasi. Kelihatannya di sosial media bahagia, keluarga yang senyum, fotonya bersama, padahal berantem terus. Kelihatannya wow, mewah, kaya raya, padahal utangnya banyak. Orang bisa tertipu dengan yang namanya reputasi. Tetapi saudaraku, karakter adalah siapakah kita sesungguhnya saat tidak ada orang yang melihat. Saat saudara di gereja, Anda bisa menunjukkan reputasi yang baik. Tapi pada waktu kita di kerjaan, pada waktu kita sendirian, tidak ada yang melihat. Siapakah kita? Itulah yang akan menjadi karakter kita. Nah, perkataan dan perbuatan kita
sebagai pengikut Yesus harus selalu mempermuliakan nama Yesus. Coba cek apakah kita selalu mempermuliakan nama Yesus atau tidak dengan semua sifat dan karakter kita, perkataan, perbuatan kita. Mungkin beberapa sudah berkata, tapi Pastor Lukas, aku mau jadi baik. Aku mau tinggalkan semua sifat lamaku, karakterku yang jelek. Tapi aku nggak bisa. Dengar baik-baik. Tuhan mampu menolong saudara dan saya. Di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Yang percaya, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Tapi kalau saudara berkata, tapi saya ini dari dasarnya keluarga pemarah. Saya mudah menjadi orang yang penakut dan suka bimbang. Saya adalah orang yang lamban, tidak bisa cepat seperti orang lain. Saya adalah orang yang seringkali menjadi orang yang sombong. Nah, saudaraku, mungkin Anda berkata, saya nggak bisa merubah karakter saya yang lama. Saudara sekalian, percayalah, tugas kita sebenarnya bukan mengubah karakter kita. Tapi tugas kita adalah minta pertolongan Tuhan untuk kita memperbaiki karakter kita yang belum serupa dengan Kristus. Untuk semakin hari serupa dengan Kristus. Sama halnya dengan sebuah taman yang indah. Lihat bagaimana taman itu sudah cantik, ya bersih dan terawat semuanya. Jelas tidak langsung otomatis terjadi seperti ini. Tapi saudaraku, penjaga tamannya itu betul-betul merawat, saudaraku, memperbaiki. Kalau ada sampai yang rusak atau tanaman liar, dia cabut, lalu kemudian betul-betul dia bersihkan. Nah, kalau seorang penjaga taman saja mengerti bahwa taman yang cantik itu harus dirawat, diperbaiki. Hal yang sama dengan karakter kita. Sadari apa sifat buruk kita, apa tabiat lama kita, kelakuan kita yang belum sesuai firman Tuhan. Izinkan Tuhan untuk memakai kita, memperbaiki hari demi hari. Dan percayalah dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti bisa. Katakan amin. Karakter Kristus yang harus kita miliki itu apa? Menghidupi 9 buah roh. Kalau saudara lihat Galatia 5, 22-23, ada karakter Kristus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mungkin selama ini kita menjadi orang yang sangat mudah tersinggung, mudah benci, dendam, dan sulit mengampuni. Tapi perbaiki karakter kita. Tuhan tolong aku supaya aku penuh kasih. Aku mudah mengampuni dan tidak tersinggungan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Oh, selama ini aku pemarah. Aku orang yang sangat mudah emosi. Minta Roh Kudus untuk kita bisa memperbaiki. Sehingga kita bisa punya kesabaran, punya penguasaan diri, dan juga kebaikan. Oh, selama ini kita mungkin orang yang mudah kalut, ketakutan, dengar apa-apa, ngalami apa-apa langsung panik. Mari kita minta Tuhan menolong kita untuk memperbaiki agar kita punya damai sejahtera. Karena kita sadar ada Kristus Sang Raja Damai yang menyertai hidup kita. Katakan amin. Lalu hidup dalam integritas. Di depan dan di belakang sama. Di depan orang dan tanpa dilihat orang sama. Itu namanya genuine. Orang yang berintegritas bisa dipercaya oleh Tuhan dan sesama. Bahkan menjadi berkat bagi komunitas. Jangan hanya hidup egois, hanya memikirkan diri sendiri. Tapi apa yang aku bisa lakukan untuk menolong dan jadi berkat bagi komunitas. Saudara, kita prihatin dan jelas dari gereja ini kita nyatakan bahwa kita harus menghentikan setiap diskriminasi yang terjadi. Stop hate crime. Kenapa? Karena saya yakin bahwa semua kebencian terutama terakhir ini terhadap etnis Asia itu adalah sesuatu yang Tuhan tidak suka. Kenapa? Karena saya percaya kita tidak pernah diberi kesempatan untuk memilih oleh Tuhan sebelum kita lahir. Mau lahir dari bangsa apa, suku apa, ras apa. Kita semua lahir hari ini dari berbagai suku dan bangsa. Ini semua karena anugerah Tuhan. Dan percayalah Tuhan cinta segala suku dan bahasa dan bangsa. Katakan amin. Nah, apapun alasannya, diskriminasi terhadap orang Asia harus dihentikan. Tetapi saudaraku, selain kita menyuarakan agar dihentikannya kebencian itu. Tetapi mari dari pihak kita orang Asia juga, kita harus upgrade.
Kita evaluasi diri kita, perbaiki apa yang membuat kita dibenci oleh bangsa lain. Nah, saudara sekalian, sekali lagi, seperti membangun sebuah jembatan, itu harus membangun dari dua arah. Nggak bisa cuma satu arah. Nggak bisa kita cuma teriak-teriak, tidak boleh lagi ada diskriminasi. Tapi dari kita harus perbaiki hidup kita. Saya boleh nggak ngomong apa adanya? Asal sudah janji nggak boleh marah. Boleh nggak? Halo? Halo, boleh nggak? Saudara, saya coba selidiki dan saya baca sebuah tulisan. Apa sih kira-kira yang dari opini orang-orang Amerika sehingga mereka nggak suka dengan orang Asia? Ternyata kata mereka, orang Asia itu sangat sulit antri. Aha, suruh antri itu, waduh, paling kacau. Di sini tidak ada, ya kan? Lalu juga orang Asia itu, saudaraku, jorok katanya. Maaf, suka meludah di sembarangan tempat. Dan selain meludah, ada suara yang dikeluarkan sebelum meludah. Dan Anda tahu katanya orang Asia kadang-kadang suka buang sampah sembarangan tempat. Tidak rapi, tidak bersih. Bahkan katanya orang Asia ada yang sudah punya duit banyak. Tapi suka minta yang gratisan. Di sini nggak ada. Di Jepang. Yang sudah tahu, kan janji tadi tidak boleh ada yang marah. Loh kalau saudara belum mampu, Anda minta yang gratisan nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian kita mental, yang penting saya mau cari yang gratisan. Ya, kalau sudah belum diberkati nggak apa-apa. Tapi kalau saudara sudah diberkati, mari kita justru jadi berkat. Katakan amin. Saya lihat klip memalukan sekali. Ada orang Asia di Amerika, saudaraku, ya, itu sampai barang-barang makanan, minuman dapat dari bantuan pemerintah gratis. Malah di pojokan jalan dijual lagi, saudara. Makanya orang Amerika sampai marah, kalian terima gratis, kenapa dijual? Saya harap, saudaraku, kita tidak melakukan hal demikian. Lalu katanya orang Asia itu, saudaraku, seringkali, saudaraku, merusak harga properti rumah. Katanya, saudaraku, dan saya tanya sama teman-teman betul, di Australia, saudaraku, di Eropa, bahkan juga di Kanada, di Amerika, itu gara-gara, saudaraku, orang-orang Asia, saudaraku, merusak harga pasar. Misalnya dijual 250.000 US dollar, mereka berani tawar 300.000. Ya toh, bahkan antri sampai akhirnya orang-orang yang lain marah. Kenapa harganya tinggi sedemikian? Nah, saudaraku, lalu juga katanya karena ada kecemburuan sosial. Orang Asia seringkali kemana-mana bawa uang cash. Mereka udah tahu, saudaraku. Bahkan juga seringkali beli rumah bagus, mobil bagus, barang-barang branded. Loh, apakah itu salah? Oh tidak. Tapi mari jangan cuman kita show off. Tapi kita juga harus bergaul dengan komunitas di mana kita berada. Bahkan kita mau jadi berkat. Amin. Dan kita bersyukur gereja ini sejak tahun lalu kita bagi setiap Kamis sekian ribu paket makanan. Dan saudaraku, sampai sekarang kita terus bagi. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali, saudaraku. Selama Tuhan izinkan. Dan saudara-saudara, saya bersyukur bahwa ternyata orang-orang melihat kita orang Asia malah memberi makan bangsa-bangsa. Dan saudara sekalian, saya sering mendapat apresiasi. Terkadang saya di tengah jalan sambil angkat tongkat tulisan free food. Lalu ada orang yang di mobil buka jendela, lalu berkata, terima kasih dengan apa yang kalian kerjakan. Bahkan ada beberapa yang langsung ngasih saya uang, saudaraku. Ya toh. Lalu jelas bukan untuk saya pribadi, tapi saya masukkan ke dalam gereja untuk operasional, saudaraku. Nah Anda tahu, mari kita jadi berkat. Enggak cuma sibuk mikirin diri kita. Dan saya tetap tidak setuju adanya diskriminasi. Tapi dari kita pihak orang Asia, perbaiki hidup kita. Kalau ketemu mereka, jangan ngewes. Mari kita sapa mereka dengan sopan. Supaya mereka tahu kita orang Asia bermartabat juga. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, identitas pengikut Kristus. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Sebaliknya, hendaklah kalian suci. Kata bersama saya, hendaklah kalian suci. 2, 3. Dalam segala sesuatu yang kalian lakukan. Baik dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita, dalam cara kita kerja, dalam pergaulan kita, dalam perjalanan kita, dimanapun. Hendaklah kalian suci dalam segala sesuatu yang kalian lakukan. Sama seperti Allah, Yesus, yang memanggil kalian itu suci.
Ayat 16 sebagai ayat yang terakhir, baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dalam Alkitab tertulis, hendaklah kamu suci, sebab aku Tuhan adalah apa? Suci. You must be holy, because I am holy. Yang pertama, miliki keberanian seperti Yesus. Yang kedua, miliki karakter seperti Kristus. Dan yang ketiga, identitas seorang pengikut Kristus. Miliki kesucian seperti Yesus. Hendaklah kalian suci dalam segala sesuatu. Suci dalam saat kita pacaran. Suci dalam keuangan. Kudus dalam soal pergaulan kita. Dan semua ini adalah sesuatu yang harus kita miliki. Kenapa? Karena Yesus yang memanggil kita adalah suci, kudus. Dan tahukah Anda, setelah kita diselamatkan dan diampuni, kita harus mau berjalan dalam kesucian Yesus setiap hari. Saudara, saya dulu pernah pelayanan ke Papua, beberapa kali ke beberapa kota, ke Sorong, Nabire dan sebagainya, saudaraku, Jayapura. Lalu kemudian saya tertarik karena ada satu pelayanan yang memberi nama diri, yaitu pelayanan Jalan Suci. Sewaktu saya ketemu pemimpinnya, saya kaget, saya tanya, kenapa memberi nama pelayanannya Jalan Suci? Lalu dia berkata, karena di tengah-tengah orang Papua yang tergoda dengan semua dosa, semua pengaruh-pengaruh dari Jakarta, dari Pulau Jawa, kami tetap mau supaya kami tetap berjalan dalam kesucian Yesus. Nah, bagaimana cara berjalan dalam kesucian Yesus? Hidup melekat dengan Tuhan setiap hari. Saudara, kita nggak mampu hidup suci dengan kekuatan kita sendiri. Setuju? Katakan yes. Tuhan Maha Suci. Dan kalau kita nempel sama Tuhan yang Maha Suci, maka kesucian Tuhan, kekudusan Tuhan memampukan kita hidup dalam kesucian. Saya pernah beri ilustrasi ibarat seperti besi. Bagaimana dia bisa menjadi sebuah magnet. Kalau besi ini digosok terus dengan magnet tiap hari, digosok, nempel dengan magnet, maka besi ini akan punya daya magnet. Kalau orang percaya sudah mulai jauh dari Tuhan, jauh dari firman Tuhan, jauh dari Alkitab, jauh dari ibadah, lihat hidupnya akan semakin lama, semakin dekat dengan dosa. Dan dia akan semakin hidup dalam ketidaksucian. Tapi saudara sekalian, dekatkan diri Anda melekat dengan Tuhan Sang Maha Suci. Dan cepat bertobat. Kita bisa salah, tapi jangan terus tinggal dalam kesalahan. Kita bisa jatuh, tapi jangan terus tinggal dalam kejatuhan. Cepat bertobat, segera perbaiki, minta ampun sama Tuhan. Dan tegas terhadap dosa. Saudara, kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Karena saudaraku, kalau Anda kompromi dengan dosa, pelan-pelan dosa akan menguasai. Tapi kita harus tegas terhadap dosa. Berani say no terhadap dosa. Sehingga saudara akan menjadi orang yang hidup suci seperti Kristus. Nah, Anda lihat bagaimana pelaku penembakan yang ada di Atlanta. Seorang anak muda masih usia 21 tahun. Dia adalah anak seorang pendeta. Bahkan dia adalah pemimpin youth di gerejanya. Tapi ketika dia mulai jauh dari Tuhan, dia mulai mundur dari Tuhan. Anda tahu, mulai pornografi yang menguasai dia. Mulai dia jatuh dalam free sex. Dan saudaraku, waktu dia diwawancari oleh pihak kepolisian, apa yang menyebabkan kamu menembak sekian banyak orang, 8 orang di tempat spa atau panti pijat? Karena dia berkata, oh di sana ada banyak dosa perzinahan. Makanya saya tembak mereka supaya saya tidak berdosa. Sudah tahu, itu sebuah cara pandang dan cara pikir yang keliru. Beraninya salah dan ngawur. Saudaraku, itu kan mirip seperti teman-teman kita di Indonesia. Lagi bulan puasa, semua rumah makan restoran harus tutup. Kalau buka kita obrak-abrik. Itu maaf, itu puasa yang salah. Puasa yang benar, di depan mata ada restoran, ada makanan. Tapi kalau kita puasa, tidak, aku tidak mau makan karena aku lagi puasa. Kekristenan tidak mengajar kita untuk tinggal di kutub utara. Dan tidak lagi kumpul sama siapapun juga. No. Kekristenan adalah seperti garam dunia. Garam harus campur untuk mempengaruhi. Kita tetap tinggal di tengah-tengah dosa. Tapi Tuhan mau bersama Tuhan kita bisa menang atas dosa. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan saja tidak pernah menyerah
Tidak pernah putus asa kalau saudara sedang jatuh dan kau bangkit dan bertobat. Kenapa kita seringkali putus asa? Saudara sekalian, pasti kita pernah mendengar seorang bernama Rudy Hartono. Juara maestro bulu tangkis dunia. Di mana Rudy Hartono juara All England 8 kali berturut-turut. Bahkan masuk Guinness Book of Record di tahun 1982. Tetapi sekarang beliau sudah almarhum. Dia anak Tuhan, dia cinta Tuhan, bahkan dia khotbah dan akhirnya Tuhan panggil. Tetapi yang menarik saudaraku, dalam perjalanan karir daripada Rudy Hartono, ada sebuah peristiwa luar biasa yang dia alami tepatnya tahun 1972. Dia belum lahir waktu itu, saudara. Nah, saat itu adalah sebuah pertandingan semifinal di kejuaraan All England yang diikuti oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dan waktu itu dalam babak semifinal, Rudy Hartono berhadapan dengan seorang yang bernama Stuart Johnson, juara Eropa asal Swedia. Dan ternyata situasi permainan benar-benar kritis bagi Rudy Hartono dan bagi Indonesia. Kenapa? Karena di set pertama ternyata Johnson unggul jauh terhadap Rudy Hartono. 15 lawan 4. Wih, jauh banget. 15 itu rekodnya Johnson, sementara Rudy Hartono cuma 4. Bahkan di set kedua, ternyata Johnson sudah lebih unggul. 14 lawan 0. Bayangin saudaraku, 14 Johnson, Rudy Hartono masih 0. Maka semua pada waktu itu saudaraku, TVRI, RRI, semua sudah berkata dengan pasrah. Pasti Rudy Hartono akan kalah. Karena di set kedua sudah 14-0. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba reporter TVRI dan RRI berteriak, Alhamdulillah. Kalau kita haleluya. Gitu. Teriak penyiar RRI. Kenapa? Shuttlecock berpindah ke tangan Rudy. Dan Rudy Hartono akhirnya pada waktu angka 0 lawan 14. Dia mulai menservis bola. Dan sebelum dia menservis bola, Rudy Hartono berkata, aku ingin 1 angka saja. Dan waktu dia mulai servis, dia main terbaik. Dan betul ternyata, Rudy Hartono dapat 1 angka, 1 banding 14. Maka penonton orang-orang Indonesia juga teriak senang. Anda tahu, maka di servis yang kedua, Rudy Hartono sebelum dia lempar bola, dia berkata lagi, aku ingin 1 angka lagi. Dan betul, 2 lawan 14. Dan terus terjadi. Dan Rudy Hartono selalu berkata, 1 angka lagi aku ingin dapatkan. Sampai akhirnya kedudukan berubah 14 lawan 14. Dan Anda tahu, Rudy akhirnya mengakhiri set kedua dengan kemenangan 17 lawan 14. Dan Anda tahu, di babak ketiga, di set ketiga, Rudy Hartono sebelum dia mulai melempar bola, dia kembali berkata, aku ingin 1 angka lagi. Aku ingin 1 langkah lagi. Dan Anda tahu, saudaraku, ternyata di babak ketiga, Rudy Hartono menang 15 lawan 0. Dan akhirnya dia masuk ke babak final melawan Denmark. Dan Rudy Hartono menjadi pemenang All England waktu itu. Sampai musuhnya frustrasi. Bahkan musuh bebuyutan Rudy Hartono waktu itu Datuk Pans Gunelan. Dia ngomong sama reporter televisi. Kalau melawan Rudy Hartono, kalau belum angka 15, belum mengalahkan Rudy. Anda tahu, Rudy Hartono sudah 0-14. Dia berkata, aku mau 1 angka saja. Setiap kali dia smash, 1 angka lagi. Dan akhirnya dia jadi juara. Saudara, kalau Rudy jadi pemenang, karena walaupun keadaan sudah sangat tidak fair,
Dia tidak putus asa. Kenapa seringkali kita putus asa? Hari ini, siapapun saudara, kalau kita pernah buat salah, pernah jatuh, bangkit kembali. Katakan, aku ingin hari ini aku menang dari dosa bersama Tuhan. Maka kemenangan akan Dia berikan buat setiap kita. Setiap hari bangun pagi, katakan, aku percaya aku menang bersama Tuhan. Tiap pagi, katakan, aku hidup suci bersama Tuhan. Maka saya percaya, kalau Tuhan saja tidak pernah menyerah dengan diri kita, kenapa kita menyerah tentang diri kita? Percaya bersama Tuhan. Kalau Tuhan berkata, hendaklah kamu suci sebab aku suci. Tuhan tahu bahwa kita bisa hidup suci. Karena Tuhan berkata, satu hari demi satu hari langkah, lakukan, jalani, aku beri kemenangan kepadamu. Saudara tahu apa arti lebih dari pemenang? Mau tahu arti lebih dari pemenang? Saya kasih contohnya. Waktu zaman petinju si leher beton Mike Tyson masih jaya-jayanya. Saudara tahu sekali dia bertanding, kalau dia menang dapat ratusan juta US dollar. Dan Anda mengerti, Mike Tyson waktu bertanding berkali-kali terkadang dia bisa pukul musuh KO langsung di babak-babak awal. Tapi Anda tahu kan, beberapa kali itu sampai musuhnya tetap bertahan. Dan dia babak belur, Mike Tyson juga babak belur. Dan di ronde ke-10, Mike Tyson menang. Dan saat dia menang, dia segera dilarikan ke rumah sakit. Kenapa? Diperiksa semuanya. Apakah ada tulang patah, apa ada otaknya yang kena, atau ada uratnya yang parah. Anda tahu, Mike Tyson menang. Dan dia tergeletak di rumah sakit, lagi diperiksa. Istri Mike Tyson di saat yang sama, pergi shopping. Dapat ratusan juta hasil kemenangan shopping belanja. Saya mau tanya sama saudara, yang lebih dari pemenang siapa? Halo, yang lebih dari pemenang siapa? Istrinya Mike Tyson. Mike Tyson di rumah sakit lagi menghadapi banyak babak belur. Istrinya, karena kemenangan Mike Tyson, dia shopping, dia nikmati berkat. Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Dia yang babak belur di kayu salib. Kita tinggal menikmati kemenangan demi kemenangan lebih dari pemenang. Kesimpulannya, pengikut Yesus sejati harus memiliki identitas benar sebagai pengikut Yesus. Apa saja identitas yang benar? Yang pertama, miliki keberanian seperti Yesus. Berani keluar dari semua ketakutan-ketakutan. Berani tapi tidak ngawur. Berani tapi berhikmat dan bertanggung jawab. Yang kedua, miliki karakter seperti Kristus. Dan perbaiki terus semua tabiat karakter kita yang lama. Sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, miliki kesucian seperti Kristus. Kalau dia berkata, hendaklah kamu suci, sebab aku suci. Itu artinya dia tahu dengan pertolongannya, kita pasti bisa menang atas dosa. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.